Henry Cavill mungkin udah nggak memerankan Superman atau Geralt lagi, tapi fans masih bakal ngeliat aksinya Henry Cavill di film mata-mata Argylle. Film ini bakal mengikuti petualangan mata-mata bernama Argylle yang menjelajahi lokasi-lokasi eksotis di dunia. Tapi ternyata Argylle ini hanyalah karakter dan cerita ciptaan seorang novelis introvert bernama Ellie Conway. Tapi cerita itu jadi kenyataan yang bikin dia terlibat dalam aktivitas sindikat kriminal sungguhan di dunia nyata. Nah, sebelum nonton filmnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Argylle. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Argylle adalah film spy action thriller komedi yang menceritakan tentang seorang novelis mata-mata introvert yang mendapati dirinya terlempar ke dunia spionase yang nyata. Film ini terinspirasi dan based on novel dengan judul sama karya Ellie Conway. Conway sendiri adalah penulis pemula yang novel debutnya Argylle ini baru diterbitkan awal Januari lalu. Loh, kok nama penulisnya ini sama kayak nama karakter di filmnya ya? Emang ini film biografi atau apa nih? Nah, nanti kita bakal jelasin lebih lanjut soal fakta menarik ini. Film ini disutradarai sama Matthew Vaughn yang sebelumnya terkenal sebagai co-writer, director, dan produser franchise mata-mata yaitu Kingsman. Selain itu, dia juga terkenal beberapa kali sebagai director comic book movie kayak X-Men First Class dan Kick-Ass. Penulis skenario buat film ini adalah Jason Fuchs yang sebelumnya menulis naskah film Wonder Woman dan Ice Age Continental Drift. Film ini diproduseri sama Matthew Vaughn, Jason Fuchs, plus Adam Bowling dan David Reid yang sebelumnya juga jadi produser di film-film Kingsman. Dan seperti ikonik dari filmnya Matthew Vaughn, tentunya Argylle nggak lepas dari lagu-lagu catchy dan energik yang selalu khas nemenin action scene di filmnya. Dua Lipa yang membintangi film ini juga bakal jadi pengisi original music untuk title track dan musical score-nya. Berkolaborasi sama komposer Lorne Balfe yang sebelumnya menggarap musik buat Mission Impossible Fallout dan sequelnya Mission Impossible Dead Reckoning. Film ini diproduksi sama Apple Studios, Marvel Studios punya Matthew Vaughn dan Cloudy Production. Dan film ini didistribusikan sama Universal Pictures dan Apple Original Film lewat Apple TV+. Film ini dijadwalkan buat rilis di Indonesia tanggal 31 Januari 2024, disusul dengan perilisan US dan global pada tanggal 2 Februari 2024. Film ini punya total durasi sekitar 139 menit atau 2 jam 19 menit dengan rating PG-13 atau R13+ di Indonesia. Dan bakal punya satu post-credit scene yang sangat mind-blowing. Nah, sebelumnya gue udah singgung soal buku novel yang ternyata juga dijual beneran di dunia nyata. Ada konspirasinya nih tentang si penulis novelnya. Ellie Conway yang kemudian juga di-reveal sebagai penulis fiksi novel Argylle di dalam universe filmnya adalah penulis novel real life yang karya debutnya Argylle jadi basis adaptasi dari film ini. Walau novelnya emang real dan udah bisa kalian beli, tapi penulisnya masih jadi misteri. Eksistensi dari Ellie Conway dipertanyakan sama The Hollywood Reporter pada bulan September 2022 karena mereka nggak bisa memverifikasi keberadaan Ellie. Semua upaya udah mereka buat untuk menghubungi Ellie, bahkan lewat public relationnya dan talent agentnya, tapi nggak ada yang berhasil. Satu-satunya bukti eksistensi Ellie adalah akun Instagram yang baru dibuat November 2022 dan dibiarkan kosong sampai akhirnya ngepost pertama kali di Desember 2022. Juga akun Twitter yang baru dibikin bulan Juni 2023. The Washington Post mencoba mencari tahu siapa sosok si Ellie Conway ini, dan kesimpulan mereka, Ellie bukan orang beneran. Ellie adalah penulis fiktif ciptaan studio yang mau mengeluarkan buku tie-in sebelum filmnya rilis sebagai pre-release campaign. Netizen juga berusaha mengidentifikasi identitasnya Ellie, dan teori liar yang paling kencang nih penulis bukunya sebenarnya adalah penyanyi Taylor Swift dengan Ellie Conway sebagai nama penanya. Ini bukan asal sebut, tapi berdasarkan beberapa referensi dan cocokologi yang ada. Contohnya, kucing milik Ellie di filmnya adalah ras kucing Scottish Fold, sama dengan jenis kucing punya Taylor Swift. Terus di buku dan filmnya, kucingnya ini digendong dengan ransel custom berjendela, mirip seperti yang suka digunakan Taylor dalam film dokumenternya. Taylor juga pernah menulis dan menyutradarai film pendek di mana dia jadi penulis berambut merah seperti gambaran Ellie di filmnya ini. Tapi Matthew Vaughn sendiri udah membantah teori-teori tersebut, menyatakan kalau Ellie Conway nggak ada hubungannya dengan Taylor Swift. Dia juga mengkonfirmasi kalau memang ada penulis asli di balik nama Ellie Conway. Dan ini membawa kita ke hal-hal aneh berikutnya. Ellie Conway ini adalah penulis first timer alias pemula dan baru menerbitkan buku pertamanya ya dengan novel Argylle ini. Nah, aneh, kenapa?
karena novelnya sendiri baru banget dirilis 9 Januari 2024 lalu dari publisher Penguin Random House, kurang dari sebulan sebelum filmnya tayang. Artinya film ini udah ditulis, diproduksi, dimarketing, dan siap tayang jauh sebelum novelnya sendiri terbit. Bisa dibilang hak filmnya udah terjual bahkan sebelum bukunya selesai, dan ini merupakan kejadian yang sangat langka di industri film. Matthew Vaughn sendiri ngaku awalnya dia emang cuma membaca draft awal naskah bukunya dan merasa kalau ini adalah franchise mata-mata yang paling luar biasa dan original sejak buku Ian Fleming tahun 50-an. Dan ini akan mereinvent genre mata-mata. Tapi rasanya tetap ajaib ya, seorang penulis pemula yang sama sekali nggak diketahui atau pernah menunjukkan identitasnya dan baru pertama kali nerbitin karyanya, tiba-tiba dapat deal adaptasi film bernilai ratusan juta dolar dari sutradara terkenal dan bertabur bintang-bintang Hollywood. Dan yang lebih aneh lagi, real life-nya Ellie Conway juga nggak dapat kredit sebagai eksekutif produser filmnya, atau end creditnya ini juga nggak menyatakan kalau filmnya didasarkan pada bukunya. Selain itu, yang lebih bikin pusing lagi, Matthew Vaughn ini menjelaskan di podcast Happy Sad Confused, ternyata Agile versi filmnya adalah adaptasi dari volume keempat bukunya yang belum ditulis. Tapi dia udah membeli dan membaca manuskrip atau deskripsi volume selanjutnya yang udah direncanakan. Dia juga bikin perbandingan dengan yang dia lakukan untuk memulai filmnya dari buku 4, mirip kayak franchise Star Wars yang dimulai dengan episode 4. Dan buku-bukunya juga memang belum diterbitkan, kecuali buku pertamanya. Tapi apapun atau siapapun itu penulis aslinya, misteri dan gimmick marketing ini misterius banget dan cocok buat tema film mata-mata kayak gini. Selain itu, Matthew Vaughn juga mengonfirmasi kalau Agile ini akan jadi trilogi yang mengawali franchise baru. Dia mengatakan kalau film keduanya baru akan mengadaptasi novel Agile pertama yang bakal mengeksplor originnya Agile menjadi mata-mata. Sedangkan film ketiga akan mengikuti installment berikutnya dari seri bukunya. Info terakhir menarik dari film ini, di bulan Oktober 2023, Matthew Vaughn mengumumkan kalau dia sedang mengerjakan sebuah universe yang berpusat pada genre mata-mata dan spionase melalui Marvel Studios miliknya. Dia mengatakan kalau universe itu akan mencakup franchise Kingsman, film-film Agile, dan franchise ketiga yang masih dikembangkan. Dan rencananya, masing-masing akan bertemu pada event crossover di masa depan. Cast and Character. Film Agile menghadirkan berbagai bintang Hollywood ternama sebagai karakternya, dimulai dari Henry Cavill sebagai Agent Agile, karakter tituler filmnya yang merupakan seorang mata-mata terhebat di dunia. Terus ada Bryce Dallas Howard sebagai Ellie Conway, main karakter sebenarnya dari filmnya, dimana dia adalah penulis seri buku, dimana karakternya si mata-mata super Agile ini berasal. Sam Rockwell sebagai Aiden, mata-mata super yang berusaha melindungi Ellie dari sindikat jahat. Catherine O'Hara sebagai Ruth Conway, ibunya Ellie, Ariana DeBose sebagai Keira, dan John Cena sebagai Wyatt. Mereka berdua adalah temennya Agile di dalam cerita fiksinya Ellie. Dan Samuel L. Jackson sebagai Alfred Solomon, yang berperan sebagai partner buat Ellie dan Aiden di dunia nyata. Untuk karakter antagonisnya, ada Bryan Cranston sebagai Ritter, villain utama filmnya, dan penyanyi Dua Lipa sebagai LaGrange, antagonis yang harus dihadapi Agile dan kawan-kawan di dalam novelnya Ellie. Ini jadi debut acting action pertamanya Dua Lipa setelah cameo di film Barbie. Lalu buat karakter pendukung lainnya, ada Sofia Boutella sebagai Sabah Al-Badr, Richard E. Grant sebagai Fowler, terus ada Rob Delaney dan Jing Lucy dalam peran yang masih belum diketahui. Terakhir ada Chip sebagai Alfie, kucingnya Ellie. Chip ini adalah kucing pribadi punya Matthew Vaughn dan bininya. Storyline. Agile adalah film yang terinspirasi dari novel karya Ellie Conway di dunia nyata. Di novelnya, ceritanya nggak ada elemen atau narasi meta kayak di filmnya, tapi langsung straightforward bercerita tentang Agent Agile itu sendiri. Cerita dari film ini nggak diceritain lengkap di filmnya, karena filmnya menceritakan sosok si penulisnya. So, ini nggak spoiler, tenang aja. Mungkin spoiler buat film berikutnya, karena film berikutnya kan bakal balik ke buku 1 gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas aja sedikit. Premis dari novel ini berawal dari impian seorang psikopat kaya asal Rusia yang mau memulihkan kejayaan negaranya. Tindakannya telah menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan memicu perang dunia ketiga. Cuma Francis Covey, seorang kepala intel CIA yang paling legendaris yang bisa mencegahnya. Tapi untuk melakukannya, dia membutuhkan seorang yang sangat spesial. Masuklah Agent Aubrey Agile, agent bermasalah dengan masa lalu kelam yang hidupnya terhenti saat remaja sejak orang tuanya meninggal. Agile menghabiskan 5 tahunnya sebagai pemandu wisata untuk melihat pemandangan Golden Triangle yang terkenal di Asia Tenggara. 5 tahun yang lalu, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat di daerah yang sama. Agile datang untuk mencari jawaban di hutan. Bukan sekedar jawaban tentang apa yang menimpa orang tuanya, tapi jawaban tentang siapa mereka sebenarnya. Karena ternyata orang tuanya bukanlah pedagang tekstil seperti yang selalu diceritakan kepada Agile. Mereka adalah pengedar narkoba yang dikenal di seluruh dunia. Pengungkapan yang mengejutkan ini membuat Agile
Urgile shock dan hidupnya terhenti. Hingga satu hari dia melihat pesawat yang ditembak jatuh di hutan oleh para mafia. Urgile adalah orang yang cerdas yang menyadari bahwa kalau kecelakaan itu nggak membunuh penumpangnya, maka geng narkoba yang bersembunyi di hutanlah yang akan membunuh mereka. Jadi dia pergi untuk membantu mereka. Ternyata pesawat itu penuh dengan agen DEA atau Drugs Enforcement Administration. Meskipun Urgile langsung kembali ke hutan setelah mereka diselamatkan, compassion dan kecemerlangannya membuat Urgile masuk dalam perhatian franchise Coffee dan CIA yang berhasil melacak Urgile lalu menawarinya pekerjaan. Pekerjaannya adalah menjadi anggota task force rahasia. Dan setelah berminggu-minggu menjalani training dalam bidang spionase, Urgile berpikir untuk menyerah. Bukan karena dia nggak bisa menangani sisi fisiknya, tapi karena dia nggak bisa menangani dinamika sosial dengan anggota timnya. Timnya baru-baru ini kehilangan beberapa anggota. Beberapa terbunuh selama misi dan salah satunya adalah mata-mata pihak musuh yang menyebabkan misi tersebut nggak berjalan lancar. Ini membuat kepercayaan Urgile menjadi tipis dengan timnya. Sementara kehadiran Urgile sendiri menuai banyak konflik karena identitas orang tuanya. Tapi Coffee tahu tentang semua masa lalu kelam Urgile. Semua hal itu yang mungkin memberikan Urgile keterampilan untuk menghadapi salah satu orang paling berkuasa di dunia. Dan sebelum Urgile pergi, tim tersebut diberi sebuah misi untuk mencuri gelang misterius dari seorang miliarder Rusia yang mengincar kursi kepresidenan untuk memulai perang dunia ketiga. Pihak Rusia sepertinya selalu tahu apa langkah tim Urgile selanjutnya. Dia mencium adanya mata-mata nih dalam timnya. Urgile harus mengetahui kenapa gelang ini penting banget dan yang lebih penting siapa pengkhianat di dalam timnya. Urgile masih belum tahu apakah dia cocok menjadi mata-mata, tapi dia harus melakukan hal yang benar. Meskipun itulah yang membuatnya terlibat dalam kekacauan ini sejak awal. Nah, lanjut ke versi filmnya nanti, kita justru akan ngikutin cerita dari Ellie Conway, seorang penulis seri novel mata-mata terlaris dan terkenal yang introvert dan jarang meninggalkan rumahnya. Selama hidupnya dia lebih suka menyendiri ditemani komputer dan kucing kesayangannya bernama Alfie. Plot novel yang dia tulis ini terlalu mirip dengan aktivitas organisasi mata-mata rahasia yang jahat di kehidupan nyata. Dan Ellie jadi terseret ke dunia nyata spionase yang mendebarkan dan berbahaya. Ditemani dan ditolong oleh Aiden, seorang mata-mata yang alergi kucing, Ellie dan kucing kesayangannya Alfie harus ikut terjun ke dunia mata-mata, berlomba untuk selangkah lebih maju dari para pembunuh dan penculiknya dari sindikat kriminal, membuat Ellie seperti masuk ke dalam cerita fiksi yang biasanya dia tulis. Book recommendation. Buat kalian yang pengen mengenal karakter Urgile, kalian bisa langsung baca novel pertamanya Urgile karya Ellie Conway karena ini memang satu-satunya referensi dan source material yang ada buat franchise ini. Dan karena ini memang permulaan buat franchise baru yang bener-bener fresh, kalian juga bisa langsung nonton filmnya tanpa mengikuti apapun. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Urgile. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review kalian di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.